Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita pertama-tama bersyukur kepada Tuhan atas kemurahan dan kasih setianya yang tak putus-putusnya tercurah kepada kita orang yang percaya kepadanya, orang yang mengasihinya. Pada kesempatan ini Bapak Ibu, inilah waktu bagi kita untuk bisa merenungkan sejenak kebenaran firman Tuhan. Saya ajak kita sekalian untuk membuka Alkitab kita. Kita bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk membaca Kitab Keluaran pasal 2. Kitab Keluaran pasal 2, Bapak Ibu, kita membaca ayat 23 sampai ayat 25. Beginilah firman Tuhan. Lama sesudah itu, matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, kisah perbudakan orang Israel di Mesir adalah kisah yang juga cukup menarik perhatian kita. Mengapa menarik perhatian kita? Salah satu alasannya adalah masa perbudakan itu cukup panjang, Bapak Ibu. Berapa lama? Ada 400 tahun. Dan di dalam kitab yang kita sudah baca hari ini menceritakan kepada kita sebuah ringkasan keadaan, situasi, kondisi yang dialami oleh orang Israel. Selama perbudakan itu, orang Israel berseru-seru kepada Tuhan. Mereka meminta tolong kepada Tuhan. Selain itu juga, mereka mengerang karena perbudakan itu begitu menyakitkan dan menekan hidup mereka. Jadi, ketika mereka berseru, ketika mereka mengerang minta tolong, itu pasti mereka berdoa memohon pertolongan kepada Allah mereka, Allah yang mereka kenal, Allah yang sudah menyatakan diri kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, jadi secara sepintas kita melihat di sini, seakan-akan tidak ada jalan keluar. Tetapi penulis kitab Keluaran tidak hanya memberikan ringkasan, tidak hanya memberikan penegasan tentang kondisi bangsa Israel yang hidup di dalam perbudakan. Tetapi juga kita lihat di sini bahwa ternyata seruan mereka minta tolong itu sampai kepada Allah, didengar oleh Allah. Dan bukan hanya itu juga, selama 400 tahun dalam perbudakan, Allah mengingat mereka. Nah, dari penjelasan ini kita belajar, Bapak Ibu, bahwa sebagai umat Tuhan, kita adalah orang-orang yang mengalami hak yang istimewa. Mengapa saya katakan kita memiliki hak yang istimewa? Karena di dalam kita menjalani hidup kita di bawah matahari ini, kita ada di dalam pengawasan Tuhan. Bukan hanya pengawasan saja, tapi kita ada di bawah perhatian Tuhan. Kita ada juga di dalam genggaman tangan Tuhan. Kita pun juga ada di dalam ingatan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Allah yang dijelaskan di dalam kitab Keluaran ini adalah Allah yang kekal. Makanya di dalam Keluaran pasal 3 ayat 14, Tuhan mengatakan kepada Musa, "Aku adalah aku.
untuk menunjukkan bahwa Allah yang akan melepaskan orang Israel dari Mesir adalah Allah yang kekal, yang sudah menyatakan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, apa pelajaran yang paling berharga? Pelajaran berharga yang kita petik di dalam firman Tuhan ini. Satu, bahwa kita bersyukur karena kita bisa mengenal Allah yang benar. Tuhan sudah menyatakan diri kepada kita. Bukan hanya Tuhan menyatakan diri kepada kita, tapi juga Tuhan memanggil kita, menjadikan kita menjadi umatnya. Itu satu hal yang perlu kita syukuri. Hal yang kedua, Bapak Ibu, oleh karena kita adalah umatnya, maka selagi kita ada di bawah matahari ini, selagi kita ada di dalam sejarah yang penuh kelemahan dan keterbatasan ini, Tuhan peduli memperhatikan kita. Sebagai anak-anaknya, Dia ada bagi kita. Mungkin selama kita hidup di dunia ini, kita mengerang kesakitan, kita bergumul dengan banyak hal, kita mengerang karena tekanan-tekanan, kita kesulitan dan bahkan memohon pertolongan tak henti-hentinya di dalam masalah-masalah yang kita hadapi. Kalau kondisi kita sampai sekarang masih seperti ketika kita memohon pertolongan itu, bukan berarti Tuhan tidak ada. Ia ada. Oleh karena kita adalah miliknya, maka Dia memperhatikan kita. Oleh karena kita adalah kepunyaannya, maka telinganya itu terbuka mendengarkan akan seruan hati kita. Oleh karena kita ini adalah umatnya, maka Ia pun juga melihat detail peristiwa-peristiwa yang kita alami. Dan bukankah itu menjadi sesuatu yang sangat cukup bagi kita kalau Allah ada bersama dengan kita. Kalau Allah memperhatikan kita, maka apa yang kita takut? Bukankah itu menjadi ketenangan bagi kita? Dan hal yang ketiga, Bapak Ibu, Tuhan akan bertindak seperti kepada orang Israel. Pada waktunya Tuhan akan membawa mereka keluar dari Mesir dengan tangannya yang teracung menghukum Firaun. Demikian juga dengan kita. Sebagai orang yang percaya, milik kepunyaan Tuhan, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan melepaskan kita pada waktunya. Dan ingat, perbuatan Tuhan ketika melepaskan kita adalah perbuatan yang melampaui apa yang pernah kita perkirakan. Dan Ia akan melakukannya bagi kita. Mungkin kita berkata, apa puncak daripada kelepasan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita? Saya harus mengatakan, saudara-saudara, puncak kelepasan yang akan dilakukan oleh Tuhan kepada kita, memang kadang itu melepaskan kita dari masalah-masalah. Tapi puncak kebahagiaan yang akan dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita adalah Dia memanggil kita. Dia memanggil kita, melepaskan kita dari penderitaan dunia ini. Kapan? Dia akan membawa kita di dalam kemuliaannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam kita menghadapi situasi dunia yang sulit saat ini, kita sebagai orang percaya seharusnya tenang. Tidak dipungkiri bahwa kita pun juga lemah, kita ada masalah. Tetapi yang membuat kita bisa tenang adalah ada Allah perjanjian, ada Allah yang benar, ada Allah yang sudah menyatakan diri dalam Yesus Kristus, yang bersama dengan kita, yang memperhatikan kita, yang mendengar doa kita, dan yang menjagai kita, serta yang merancang yang terbaik dan akan melakukannya dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan, demikianlah firman Tuhan, kiranya ini boleh menjadi berkat dan perenungan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin.